Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat pertanyaannya, jemaah mau minum dulu ya. Bismillah. Nah, pertanyaannya, saya dimadu, Ustaz. Masya Allah jemaah. Madu itu manis apa pahit? Saya ikhlas, tapi anak saya tidak dikasih nafkah. Saya harus cari sendiri, terus saya dizalimin. Apakah dosa misalkan saya tinggalkan suami saya setelah dia talak saya? Nah, gimana ini jemaah? Apakah dosa misalkan saya tinggalkan suami saya setelah dia talak saya? Ya kalau sudah talak ya tinggal suaminya jemaah. Ini loh jemaah. Jadi ada banyak poligami yang tidak sehat. Jadi banyak suami, boleh suami nikah lebih dari satu ya, apabila dia punya kemampuan. Allah Azza wa Jalla mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi dari perempuan-perempuan itu yang baik-baik 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Aw ma malakat aymanukum. Atau dari budak-budak yang kalian miliki. Ketika seorang mampu menikah lebih dari satu, secara finansial dia mampu memberikan nafkah kepada mereka, secara mental dia mampu berlaku adil, silahkan. Kalau dia mau melakukan itu. Dan bagi para wanita, nih anak nasihatin ya, emak-emak kalau ada temennya yang dimadu, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Datang ke sana bela sungkawa. Ya Allah, kesian kamu ya. Kenapa suamimu kawin lagi? Kurang apa kamu? Ya Allah, mudah-mudahan suamiku gak kayak suami kamu. Itu bencana. Nanti datang ke sana menghancurkan hati. Seharusnya seorang muslimah itu memberikan kekuatan kepada dia. Sampaikan kepada dia, enggak, engkau pasti mampu. Jangan khawatir. Dan semoga suami mampu berlaku adil. Dan ingat, sampaikan kepada dia, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi kemampuan dia. Enggak, engkau berarti mampu menghadapi hal ini. Jadi dikuatkan itu perempuan, bukan malah dilemahkan. Ada yang malah mengatakan, udah kalau aku jadi kamu, aku sudah gugat cerai. Na'udzubillah. Ini perempuan merusak rumah tangga orang lain. Dan laisa minna, kata Nabi SAW, bukan dari umatku yang merusak wanita atas suami, yang malah dia bagaimana membisiki perempuan ini untuk gugat cerai. Jangan dirusak rumah tangga dia, kecuali kalau suaminya zalim. Suaminya zalim, disinilah baru dia kita kasih nasihatin, coba engkau bersabar. Tapi kalau nggak mampu ya udah, suamimu zalim, dan dalam agama diperbolehkan untuk gugat cerai. Seperti kejadian ini, suaminya tidak memberikan nafkah, dia mungkin bersenang-senang dengan istri mudanya, maka bolehkah wanita yang gugat cerai? Boleh, silahkan untuk gugat cerai. Tapi kalau mungkin berpikir suaminya bisa diperbaiki, ya mungkin diperbaiki suaminya. Lalu kalau dikatakan bolehkah saya tinggalkan suami setelah dia talak saya? Kalau sudah talak itu jamaah, ada masa iddah. Ketika dalam masa iddah itu perempuan nggak boleh keluar rumah suaminya itu, dan suami juga nggak boleh mengusir suaminya, istrinya, kecuali dia mau keluar karena ada sebab satu dan lain mungkinnya, seperti itu. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, saya hidup bersama dengan mertua dan adik ipar dalam satu rumah. Jadinya dalam rumah ada 3 keluarga. Menurut kebanyakan orang, hidup 3 keluarga itu tidak boleh.
karena nantinya akan kalah salah satunya. Saya tidak paham kalah dalam hal apa. Namun sejak saya dan keluarga tinggal di rumah itu, anak-anak saya sering sakit secara bergantian. Terkadang malamnya sehat, paginya langsung drop dan masuk rumah sakit. Kadang saya mulai resah dan takut. Apakah benar di dalam Islam tidak boleh tinggal bersama dalam satu rumah jika ada 3 keluarga? Jika ada 3 keluarga akan ada yang kalah salah satunya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah, pertanyaan ini menarik jemaah. Ana juga baru tahu. Tapi yang sering Ana dengar, nggak boleh foto bertiga. Iya, betul. Jangan foto bertiga, nanti salah satunya mati. Seperti itu. Padahal semuanya bakal mati jemaah. Emangnya kalau foto bertiga yang mati cuma satu? Semuanya mati. Jadi mungkin ini ada warisan-warisan nenek moyangnya yang berkaitan dengan kesialan. Anak kemarin nginep di hotel di Surabaya, hotel bintang 5. Anak ketika naik lift, anak nggak perhatian. Pas turun, anak baru perhatian. Di situ nggak ada nomor 4. Nomor 4 nggak ada. 13 nggak ada. 14 nggak ada. Anak ngomong kenapa ya? Apa memang mereka salah waktu belajar matematika dulu? Jadi sama gurunya nggak diajarin nomor 4 itu. Ini bicara keyakinan berkaitan dengan khurafat-khurafat yang tersebar di masyarakat. Di dalam agama kita nggak ada cuma, nggak ada kesialan dengan angka, tidak ada kesialan dengan hari, nggak ada. Ada kesialan dengan umpamanya dengar suara burung dulu orang-orang ya. Burung gagak, aduh ono sing mati, Masya Allah. At-tiyaratu minasyirik. Meyakini kesialan-kesialan dalam angka, dalam suara, dalam apapun yang tidak ada di situ Allah tentukan kesialan, itu termasuk dari kesyirikan. Jadi bicara satu rumah ada 3 keluarga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi anak ingat ketika anak menikah, abahnya itu ngasih nasihat sama anak, Syafiq kalau bisa nggak kumpul sama mamanya, kata dia. Ketika menikah itu usahakan nggak kumpul sama orang tua, kalau bisa punya rumah sendiri ya. Takut nanti ada keributan antara menantu sama mertua. Itu kalau tidak ada kecocokan. Tapi kalau ada kecocokan, ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Jadi kalau hidup di rumah itu dijaga perintah-perintah Allah. Yang jelas ketika satu rumah ada ipar, perempuan nggak bebas buka jilbabnya. Ketika ada orang lain yang bukan mahramnya, dia tetap harus pakai jilbabnya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Hilangkan kesialan itu dari hatinya, pemikiran itu dengan mengatakan apa? La ilaha illallah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan banyak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ustadz, bagaimana menjadi istri setegar Hajar yang pada saat jauh dengan suaminya ia mampu menjaga diri dan mendidik anaknya? Apa yang harus dilakukan sebagai bentuk baktinya pada suami meskipun sedang jauh tanpa komunikasi dalam waktu yang lama karena kondisi yang Allah takdirkan? Wallahi sahih jemaah. Cuma tadi kan tentang bagaimana cara kita memandang. Waktu Hajar ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim, di situ cuma dikasih bekal 1 wadah kurma dengan 1 tempat air, nggak ada siapa-siapa. Terus Nabi Ibrahim berangkat pergi dengan ontanya beliau. Hajar ngikutin dari samping mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Kita kan selalu berpikir mau dititipkan ke siapa gitu, kita mau pergi ini dan itu. Hajar tanya, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Gak ada siapa-siapa di sini. Nabi Ibrahim nggak jawab. Terus Nabi Ibrahim berjalan. Yang kedua tanya lagi nggak dijawab. Yang ketiga nggak dijawab. Sadar Hajar ini mungkin pertanyaannya yang salah. Jadi para ibu-ibu ini ketika bertanya kepada suaminya,
Tolong difikirkan, apakah pertanyaannya itu sudah benar atau tidak? Ketika nggak dijawab, dirubah pertanyaannya sama Hajar. Apa pertanyaannya? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, nah, iya. Lalu kata Hajar, engkau berangkat sudah, Allah tidak akan melantarkan kami. Idzan la yudayyi'una. Selesai. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi seperti Hajar, kenali Allah Azza wa Jalla. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Orang itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu lebih sayang daripada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Ayub ketika hidup penuh dengan penderitaan, disebutkan 18 tahun ya, beliau tertimpa penyakit yang menjijikkan, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, hartanya habis, hidupnya melarat. Beliau berdoa kemudian meminta kepada Allah. Apa doanya? Beliau mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika menyuruh kepada Tuhannya mengatakan, sesungguhnya aku tertimpa satu hal yang menyusahkan aku ya Allah. Aku tertimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah adalah yang pengasih di antara semua yang mengasihi. Nggak berubah keyakinan Nabi Ayub kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah itu arhamur rahimin. Kita ketika terkena musibah mulai ada pikiran macam-macam. Maka kalau ingin menjadi seperti Hajar, kenali Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah engkau memandang hidup ini beribadah, bukan untuk bersenang-senang. Hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah, berlomba-lomba meraih ad-darajatil ula, tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Itu jamaah. Sehingga seorang istri ketika harus berjauhan dengan suaminya, ingat dia sedang mengabdi kepada Allah. Suaminya tidak melihat, tapi dia ada anak di sini yang harus dia didik. Dan bagaimana Hajar mendidik Ismail. Bayangin nih, ketika Nabi Ibrahim datang, lalu Nabi Ibrahim datang, anaknya sudah mulai gede, udah bisa kerja. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fandur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bayangin jemaah, ini baru lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu ngomong aku bermimpi menyembelihmu. Apa kata putranya Ismail nih, hasil didikan ibunya nih? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Itu makanya peran ibu ini besar jemaah. Bagi perempuan-perempuan yang kadang-kala dia mengatakan, Ustaz, ana single parent, sudah. Hadapin hidup ini. Bismillah. Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya seorang ibu rumah tangga. Saking banyaknya masalah dalam rumah tangga saya jadi bosan di dunia. Serasa berat sekali. Semua terasa hampa. Saya ingin segera kiamat saja. Tapi saya tidak yakin dengan bekal amal saya. Sudah cukup apa belum amal saya? Saya harus gimana Pak Ustaz? Ahibati fillah, musibah yang menimpa itu untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau engkau merasa isi rumah tanggamu semua masalah, kayaknya salah. Ada banyak nikmat di rumah itu.
Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat jari-jari yang bisa bergerak ini jamaah. Engkau berangkat ke rumah sakit, engkau lihat ruangan khusus untuk orang-orang yang apa istilahnya, yang habis tabrakan-tabrakan itu jamaah, yang tempurungnya dibuka, ya, yang belum sadar ini itu, yang kakinya diamputasi ini, supaya engkau lihat ternyata banyak nikmat Allah berikan kepada aku. Ada banyak nikmat Allah. Soalnya kalau engkau seperti ini, boleh jadi nanti engkau seperti istrinya Nabi Ismail yang pertama gitu. Karena dianggap semuanya masalah. Dan kita sering mengatakan penyebab masalahnya dia. Boleh jadi kita penyebab masalah. Maka tolong engkau perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kondisi seseorang sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Jadi kita perlu berubah. Bagaimana masalah-masalah ini menjadi pengangkat derajat buat dia, penghapusan dosa. Kalau bicara ingin kiamat terjadi, kiamat pasti terjadi, kematian pasti datang. Tapi bagaimana tatkala kematian datang kita husnul khatimah. Jadi hendaklah menjadi seorang wanita yang kalau memang dia tadi, aduh Ustaz, anak kayaknya sama suami sama ini ruwet sudah Ustaz, ya udah berkhidmat kepada suami karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kelak akan ada pemimpin-pemimpin, ini kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang pemimpin-pemimpin itu memikirkan hak mereka dan tidak memikirkan hak rakyatnya. Dan dalam kehidupan rumah tangga mungkin ada suami-suami yang nuntut haknya tapi tidak pernah memberikan hak istri. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, berikan hak suamimu. Terus hak ana Ustaz, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Maka insya Allah akan lebih baik yang kau dapatkan daripada yang kau dapatkan dari suamimu. Barakallahu fiik. Ustaz, saya janda dengan 3 orang anak. Pekerjaan saya menjahit. Terkadang jadwal kajian berbenturan dengan pekerjaan. Apa yang harus saya prioritaskan Ustaz? Mohon doanya ya Ustaz. Semoga Allah mendahulukan ambisi akhirat saya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Iya jamaah. Yang pertama kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga dari situ kita bisa memprioritaskan. Tentunya yang wajib lebih utama daripada yang sunnah sekarang. Kalau pekerjaan itu jadi kewajiban kita, kita teken kontrak, kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, berarti kita sudah jadi kewajiban. Adapun kajian bukan jadi kewajiban kita, maka kita dahulukan kewajiban kita, walaupun kewajiban kepada manusia. Karena al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu terikat dengan persyaratan yang dibuat di antara mereka. Jadi mana yang lebih diutamakan? Yang wajib. Kajian kalau memang berbenturan mungkin bisa cari waktu lain untuk kajian. Tapi kalau memang ingin ikut kajian karena kajian ini tidak selalu Ustaz, ya minta izin sama tempat kerjanya. Dia mengatakan umpamanya, afwan ana ada kajian, ana minta izin, nanti ana gantikan di waktu yang lain, waktu ana ini. Kalau diperbolehkan oleh tempat kerjanya, ahlan wa sahlan. Kalau nggak diperbolehkan, tetap sesuai dengan kewajiban yang sudah dia terikat dengannya. Jadi seperti itu. Kemudian bicara amalan sunnah pun bertingkat-tingkat. Jadi ibadah sunnah itu nggak satu tingkatan. Kalau bicara membaca Al-Quranul Karim dengan berzikir lebih utama mana? Ketika mendengarkan adzan, kita sedang baca Quran, lebih utama jawab adzan atau baca Quran? Itu pun perlu dipelajari sehingga kita tidak kehilangan banyak pahala gara-gara tidak mengerti. Barakallahu fiik. Ana mau bertanya, apakah sah perceraiannya jika suami meninggalkan istrinya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tanpa ada surat cerai dari pengadilan, namun
hanya satu pernyataan dan tanda tangan dari secari kertas yang dibuat suami menyatakan talak kepada istrinya dengan disertai materai dan tanda tangan dari salah satu keluarga. Sah aja. Makanya ucapan cerai ini ucapan yang menakutkan. Nabi SAW mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Salah satunya at-talaq, cerai. Kalau suami SMS istrinya mengatakan aku ceraikan kamu, jatuh cerai. Nggak ada tanda tangan, nggak ada saksi, jatuh cerai. Jangan main-main. Kemudian nanti suaminya mengatakan afwan, aku cuma bergurau, jatuh cerai. Jadi kalau ada tulisan atau ucapan, boleh jadi nggak ada istrinya, dia ngomong sama sahibnya, aku ceraikan istriku. Kok saksi ya? Itu jatuh cerai. Maka jangan main-main dengan kata-kata ini. Dan ketika sudah jatuh cerai, ya istri menjalani masa iddahnya. Selesai masa iddahnya, maka dia sudah bukan lagi istri lelaki itu. Ustaz, tapi kan tidak ada surat cerai dari pemerintah. Nah, kalau yang dari pemerintah itu berkaitan dengan keabsahan yang di negara kita. Seperti tadi ada seorang bapak menikahkan putrinya tanpa dicatat di pengadilan. Sah enggak? Sah secara agama. Tapi secara negara belum sah. Tapi secara agama sudah sah. Mohon doa kesembuhan jamaah kami atas nama Ibu Erna Miliska, ibu mertua dari Bapak Kurniawan, ketakmiran Masjid Al-Ikhlas. Nah jamaah, ya Allah ya, sekarang banyak orang sakit. Ada sakit yang menahun sakitnya itu. Ingat itu semoga menjadi penghapusan dosa dan pengangkat derajat. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat yang mulia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Dan semoga yang sakit disembuhkan dari semua jamaah kita yang dari sini, dan ibu tadi yang ingin didoakan. Barakallahu fiik. Ustadz, saya memiliki hutang cukup banyak. Maka jangan berhutang jemaah. Alhamdulillah beberapa teman dan saudara memberi kami hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana kami bisa mengamalkan berbagi kepada yatim dan fakir miskin? Ahibati fillah, hidup ini dimulai dengan berdoa. Kita mau tidur berdoa. Ada doa sebelum tidur itu minta dilunasi utangnya. Antum baca. Kemudian bangun tidur kita mulai dengan doa. Dan di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW dalam kehidupan beliau, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau juga berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan di masa lalu dan kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari kebakhilan dan sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dizalimin oleh orang-orang. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk tidak berhutang, kecuali dalam kondisi darurat ya, kondisi ada keperluan yang mendesak, dengan catatan kita mampu untuk membayarnya dan niat untuk bayar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallah anhu. Barang siapa yang ngutang sama orang lain tapi niat mengembalikan, Allah akan bantu dia mengembalikan. Tapi niat nggak mengembalikan, Allah akan binasakan dia bersama hartanya.
Makanya ada orang nggak bisa bayar hutang karena dari awal dia nggak niat bayar hutang. Maka tolong niatkan. Kalau dikatakan bagaimana ana bisa berbagi sedangkan ana masih hidup susah dalam ekonomi, Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Jadi nggak bisa berbagi dengan harta, berbagi senyuman kepada fakir miskin. Doakan mereka. Ada anak yatim susah hidupnya, bagaimana kita berbagi dengan dia, mungkin bukan uang, tapi berbagi pengalaman, kasih semangat buat dia, insya Allah itu ada nilai sedekah di sana. Barakallahu fiik. Saya seorang mahasiswi. Setiap di kampus saya selalu bertemu teman lelaki. Saya belum mampu menundukkan pandangan. Bagaimana cara menundukkan pandangan Ustadz? Lebih tepatnya bagaimana cara istiqomah menundukkan pandangan? Lalu Ustadz, apakah ketika saya terbayang-bayang lelaki itu tanda saya telah jatuh cinta? Apa tandanya saya dianjurkan untuk menikah? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Wallahi jamaah, ada banyak hal yang perlu diperbaiki di negeri kita ini. Salah satunya yang sering ana sampaikan adalah berkaitan dengan pendidikan, di mana laki-laki dan wanita dicampur adukkan. Apa sih tujuannya? Dan apa manfaatnya ketika mereka dicampur adukkan jadi satu? Ada sekolahan yang sampai saat ini masih berdiri sejak zaman Belanda dulu. Mungkin di Malang ini pun ada sekolah-sekolah yang didirikan sebelum kemerdekaan RI. Di Jakarta itu ada sekolah Kanisius yang kemarin ana lewat, ana sering baca tapi nggak pernah lihat sekolah ana. Lihat sekolah namanya Kanisius apa? Berdiri sejak tahun 28 kalau nggak salah disitu tulis. 28 pas Sumpah Pemuda ya 28. Itu sekolah khusus laki-laki. Khusus sampai hari ini. Punya Katolik. Dulu punya Belanda. Punya Katolik. Dan ada sekolah khusus perempuan juga yang dimiliki oleh non-muslim. Kenapa? Karena tujuannya sekolah ini belajar, bukan mau pacaran. Kenapa harus dikasih tontonan yang seperti itu? Maka semoga ke depan kita bisa lebih dewasa lagi, memikirkan yang manfaat buat negeri kita, agar anak-anak yang sekolah benar-benar bisa mencapai tujuan mereka sekolah. Bukan malah, wahai jamaah, kalau mau dilihat ya, dokter-dokter yang melakukan aborsi di Jakarta, mungkin di sini, mungkin di Surabaya, di Jakarta pernah ditemukan 30.000 janin yang diaborsi. Rata-rata dari mahasiswa, dari orang-orang yang pacaran mereka. Kenapa? Ya karena memang digabungin jadi satu gitu. Terus apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama, engkau harus menundukkan pandangan dan menghindar dari laki-laki itu. Sibukkan diri dengan beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara kebayang laki-laki tersebut, itulah anak panah setan yang beracun. Jadi kalau bicara racun itu cukup mengenai ujung jari kita ya. Tapi itu sampai ke hati nantinya. Anak ingat ketika anak digigit ular, anak ikat di sini ya. Bisanya ular itu sampai dibakar sama teman-teman waktu di pondok itu jamaah. Anak rasakan sakitnya di sini. Padahal di sini digigitnya. Setelah itu anak rasakan sakitnya di sini. Setelah itu anak muntah-muntah. Anak ngomong kayaknya anak mau mati sudah nih. Seperti itu racun akan masuk. Maka orangnya udah nggak ada. Ini perempuan di kamar sendirian. Kok kayak di tembok ini ada wajahnya dia ya? Nah itu anak panah yang beracun tadi. Kalau dikatakan menikah, waktunya menikah, ya ketika perempuan itu sudah baligh dan silakan sudah menikah jangan. Di negeri kita ini dipatok perempuan menikah itu umur berapa?
19 sekarang ya, dulu 17, dulu 19. Tapi untuk berzina nggak ada patokan umur. Nggak ada. Anak SD berzina, anak SMP berzina di Surabaya 10 tahun yang lalu. Iya, ketika anak pulang dari Medina 10 tahun yang lalu, anak SMP itu sudah jadi, bukan jadi pezina, bukan jadi pelacur jamaah. Anak SMP kelas 3 SMP itu sudah jadi germo, menjual teman-temannya. Dan ini masalah yang belum ketemu solusinya. Bicara menikah dibatasin, tapi berzina seharusnya ada solusi. Bagaimana supaya tidak terjadi perzinaan, bagaimana supaya tidak terjadi aborsi. Yang banyak digaungkan bagaimana seks aman, bukan bagaimana supaya tidak terjadi seks sebelum pernikahan. Yang ada dipikirkan bagaimana seks supaya tidak kena HIV, bagaimana seks supaya tidak hamil. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau bicara menikah, nanti segera menikah, nggak ada masalah. Bismillah. Kalaupun belum umurnya belum cukup, bisa diajukan, nggak ada masalah. Orang pemerintah memberikan batasan itu, tapi tetap bisa diaturlah jamaah. Ustaz, ada seorang anak yang masih di bawah umur, telah salah pergaulan sehingga melakukan kesalahan yang fatal. Nih jamaah, di bawah umur, apa yang harus orang tua lakukan agar anaknya sadar dan bertobat tanpa merasa ditekan? Karena selama ini dia merasa ditekan orang tuanya, padahal tujuan orang tuanya agar tidak salah bergaul dan selalu berdiri tegak di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Iya jamaah, jadi kondisi yang terjadi di banyak tempat itu, anak-anak itu dilemparkan ke air, tapi kata orang tuanya jangan basah ya, jangan sampai basah. Lalu gimana dilemparkan ke air jangan sampai basah? Tadi ketika dia sekolah di tempat yang laki perempuan kumpul jadi satu, lalu dikatakan jangan pacaran. Lalu gimana? Memang dia sudah di situ bersamaan. Kuliah hati-hati, bapak nggak mau engkau pacaran. Lu gimana bapak? Dilemparkan anaknya di air lalu dikatakan jangan basah. Ini satu hal yang berat. Walaupun ada orang yang dilemparkan nggak basah, karena dia ketutup sama plastik jemaah. Artinya dia punya pegangan yang kuat, sehingga dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Yang perlu dilakukan orang tua dengan anak yang sudah salah pergaulan ini, tolong dicarikan teman-teman bergaul. Jadi datangkan temannya kawan, main ke rumah, ajak dia main ke rumahnya fulan. Dan sekarang Anda lihat mungkin tempat yang selamat untuk bergaul itu pesantren-pesantren masih alhamdulillah lah jemaah. Pesantren-pesantren itu ya perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki, insya Allah masih lebih baik ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, bawa anaknya, kemudian bawa anaknya datang kajian, bawa anaknya ke kuburan umpamanya untuk mengingat kematian. Jadi ada usaha dari orang tua bagaimana menguatkan dia, dan sampaikan kepadanya tentang kehidupan yang gak lama sebenarnya, dan tentang kenikmatan yang ya Allah, kenikmatan ini sebentar di dunia ini jemaah. Qul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Katakan kenikmatan dunia itu dikit sekali. Afwan Ustaz, saya selalu menyalahkan diri sendiri dari apapun yang terjadi di rumah tangga saya. Saya merasa sendiri. Ketika mental saya drop, saya hanya diam. Terkadang terbawa jadi wajah cemberut meski tidak sadar. Dan akhirnya suami malah sewot dan lebih marah. Apa saran Ustadz ketika saya dalam kondisi tersebut? Ketika cerita ke suami yang ada lebih cekcok. Jadi saya lebih memilih diam sendiri, dan emosi saya lari ke anak-anak ketika disalahkan. Iya jemaah, manusia itu butuh teman curhat ya. Tapi jangan salah curhat. Kalau curhat sama suami bikin ribut, berarti suaminya bukan teman yang tepat untuk curhat.
Ya udah, jangan curhat sama suami. Cari kawan yang solehah, yang dapat memberikan kepada kita nasihat dan saran. Subhanallah jemaah, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, beliau larikan dengan sholat. Ini mungkin jadi solusi. Kalau larikan dengan sholat, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau juga pernah sampaikan kepada istrinya. Bagaimana ketika Nabi SAW punya masalah besar, 1.400 sahabat. Di tengah-tengah mereka ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada banyak sahabat yang ikut perang Badar. Ketika Nabi memerintahkan satu perintah, 1.400 itu nggak ada yang melaksanakan perintah Nabi. Mereka shock. Ketika kejadian Hudaybiyah, Nabi perintahkan kepada mereka untuk menyembelih kurban mereka dan tahallul. Sebagai pertanda nggak ada umroh sudah, nggak ada masuk ke Mekah. Itu sahabat diam semuanya. Bukan karena tidak mau nurut sama Nabi, tapi shock mereka. Nabi masuk ke tendanya, ketemu sama istrinya Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi cerita kepada Ummu Salamah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah mengatakan, "Atuhibbu an yaf'alu dzalika ya Rasulullah?" Apakah kau ingin mereka nurut melaksanakan perintah? Iya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau keluarlah dari tendamu. Wala tukallim ahadan minhum. Engkau jangan ngomong dengan satu pun dari mereka. Engkau jalan aja. Engkau sembelih kurban, lalu engkau panggil tukang cukur. Nggak usah ngomong. Dilaksanakan nasihatnya Ummu Salamah. Nabi jalan. Ketika Nabi berjalan, kira-kira apa yang terjadi dengan 1.400 sahabat ini? Semua akan melihat. Ini kemana Nabi? Dilihatin jalan. Nabi menuju ke ontanya. Diambil pisaunya, disembelih itu ontanya. Jatuh tuh onta Nabi SAW. Lalu Nabi panggil tukang cukurnya. Nabi cukur. Sahabat ketika melihat itu, berarti kita pulang ke Madinah sudah. Mereka semuanya rebutan jamaah menyembelih korban dan mencukur kepala mereka. Jadi kadang-kadang butuh teman ngomong. Kalau enggak, tadi larinya kepada siapa? Anak-anak yang jadi korban. Wallahi kesian anak-anak itu. Dan nasihat ana, beli samsak di rumahnya. Iya, beli samsak. Ketika kita itu perlu, kadang-kadang kita kepingin apa ya, kalau ada piring kepingin kita lempar piring ini sama. Jangan. Bisa menyalurkan masalah itu dengan olahraga. Dengan olahraga, jantung kita berdetak dengan sehat ya. Samsak itu pukul jamaah sampai capek. Ana ngomong sama istri ana, engkau kalau lagi pegel sama istrimu, ana udah belikan dia. Nah itu, pukul itu. Betul, dia pukul jamaah sampai capek dia. Sudah selesai sudah. Itu menjadi salah satu cara untuk, ya selain cara agama tadi, secara medis juga menyalurkan kekesalan itu dengan olahraga, dan itu menjadi alat untuk menyalurkan kekesalan. Jangan dipukul suaminya. Semoga Ustadz dan tim sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Afwan izin bertanya Ustadz. Ya jangan tulis SWT, ini pujian buat Allah. Tulis Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi kita dalam berbuat kebaikan? Apakah tidak memaafkan orang lain termasuk penghalang kebaikan? Ahibati fillah, kita ini punya hak kalau kita dizalimin untuk tidak memaafkan. Nah, bahkan kita punya hak untuk mendoakan keburukan buat orang itu. Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah itu nggak suka dengan doa-doa keburukan kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dakwatul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi itu nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi yang memaafkan lebih baik. Artinya kalau kita tidak memaafkan, kita akan dapat, kalau benar ya, kalau benar orang itu melakukan kezaliman kepada kita, kita bisa menuntut orang itu nanti pada hari kiamat.
Tapi kalau kita memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya ditanggung Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kasih balasan yang besar sekali buat orang itu. Kemudian kalau kita tidak memaafkan, yang ada hidup kita susah. Ketemu orang itu, astagfirullah, datang orangnya. Ngelihat sandalnya, na'udzubillah, ada di sini dia. Itu kita jadi pergi. Tapi kalau kita memaafkan, plong. Plong. Dan kalau bicara berbuat salah, kita tiap hari berbuat salah. Dan kita tiap hari minta maaf sama Allah. Makanya doa orang ketika Lailatul Qadar itu, bayangin ya, Lailatul Qadar, insyaallah doa mustajab waktu itu. Doanya apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, Engkau cinta maaf, aku nggak mau maafkan dia. Masa gitu coba? Kita mengatakan, ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau cinta maaf, maafkan aku, tapi aku nggak mau maafkan dia. Gimana coba? Gak pantas gitu loh. Sebagaimana kita punya salah, ya maafkan. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati dengan sepupu dia. Sakit hati. Allah ya, kalau anda lihat bagaimana sakit hatinya Abu Bakar sama sepupunya, namanya Mistah. Tiap bulan dikasih santunan Mistah ini sama Abu Bakar. Dikasih santunan terus, miskin dia. Kemudian tahu-tahu dia itu menfitnah putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi SAW, berzina. Bayangkan, difitnah berzina, disebarkan di kota Madinah. Gimana gak sakit hati? Ketika Allah turunkan surat yang membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar bersumpah gak akan ngasih Mistah lagi. Itu Allah tegur jemaah. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Udahlah, melupakan kesalahan, enggak usah dikasih hukuman tuh orang. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kalian enggak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabb, iya aku ingin diampuni ya Allah. Abu Bakar menebus sumpahnya. Kemudian dia kembali memberikan santunan kepada Mistah. Jadi enggak enak sakit hati itu ya. Enggak enak. Maafkanlah orang itu. Kalaupun kita, ana maafkan Ustaz, tapi ana nggak mau hubungan lagi sama orang itu Ustaz, nggak apa-apa. Kita udah kenal sama orang itu pernah berkhianat, udahlah. Ana nggak mau hubungan lagi sama dia, nggak apa-apa. Tapi tetap kita sudah maafkan, jadi aman ketemu sama dia, duduk ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik jamaah. Kayaknya itu pertanyaan terakhir yang dapat ana jawab. Yang belum dijawab di sini ana bawa pulang lah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan ibu-ibu yang sudah menulis dan berada di catatan timbangan pada hari kiamat nantinya. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.